Well, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik, wah, udah mulai sendu tapi rohnya jangan sendu ya. Let's keep the fire burning though the weather is kind of gloomy. Let's make sure that our heart is filled with the fire of the Holy Spirit. So, once again, Jovan, you ready with the picture? This is the picture of yesterday ya. Kemarin dibaptis 3 orang, saya senang sekali. Oh, let's clap our hands. Praise be to God. 3 orang, 3 anak memberikan diri mereka untuk dibaptis. Jadi dibaptis itu, baptisan itu adalah pernyataan yang di luar, tindakan yang di luar atas keyakinan yang di dalam. The outward expression of the inward belief. Jadi mereka sudah lahir baru, mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Ini keputusan yang paling berani, yang keputusan penting, dan kemudian mereka menyatakannya kepada orang, kepada Tuhan, juga kepada kerajaan iblis bahwa sekarang saya ini milik Tuhan. Wah, ini satu sukacita yang luar biasa. Let's continue to pray for their growth in their Christianity ya. And then next berikutnya itu akan ada kelas. I encourage for all of you that yang belum pernah mengambil, no actually not this baptism, this is not this one ya. I'm looking at the date. So those who have been baptized actually but never learn about the life after baptism, I encourage you to take this class. Jadi akan ada kelas yang akan mengajarkan buat setiap Anda semua untuk bagaimana sih kehidupan setelah baptisan. Jadi kadang-kadang baptisan itu kan menjadi sebuah event, udah gitu setelah baptisan udah gitu. Nanti ya udah aja hilang, gak ada dibimbing. Nah, saya berdoa kita boleh bertumbuh, terutama mereka yang baru dibaptis, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi buat tahu apa sih yang dilakukan setelah dibaptis, itu harusnya apa. Nah, itu akan diumumkan berikutnya, jadi tunggu tanggal mainnya, kalau tidak salah tanggal berapa? 10 Desember, nah udah ada, jadi udah direncanakan, semua terbuka untuk semua, bahkan ya ini sebenarnya baru ya, di sini, baru pertama kali mau diadakan, jadi bahkan kalau bisa diusahakan untuk semuanya bisa hadir sehingga bisa mendengar. Saya percaya ini menguatkan iman kita, meneguhkan kembali, dan kita bisa menjadi berkat buat orang. Rencananya 10 Desember jam kira-kira jam 9 pagi. So jam 9 pagi 10 Desember ya nanti akan diumumkan berikutnya. Oke. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya mau lanjutkan apa yang saya sampaikan minggu lalu, masih dengan judul yang sama, with the same title, which is Faith and Promise over Prediction. Jadi iman dan janji-janji Tuhan di atas prediksi yang ada, di atas berita-berita buruk yang ada, di atas perkiraan-perkiraan orang yang ada. Nah, saudara, kalau kita lihat prediksi itu tidak selalu buruk ya. Prediksi itu kan bisa buruk, bisa baik gitu. Wah, saham bakal naik nih kayaknya. Nah, itu prediksi yang baik. That's a good prediction. Kalau prediksinya baik, puji Tuhan. Kalau prediksinya buruk, wah itu yang bikin deg-degan. Tetapi iman kita itu seharusnya tidak diarahkan oleh prediksi. Dan iman kita seharusnya tidak dipengaruhi oleh yang namanya situasi yang terjadi di sekeliling kita. Kalau prediksi bisa baik bisa buruk, tetapi iman kita nih harusnya tidak bergantung kepada situasi atau kejadian atau prediksi yang orang miliki, yang orang buat, atau apa yang kita alami pada kehidupan kita. Tetapi iman harusnya memang diarahkan kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau lihat koin, ada koin itu dia punya berapa sisi? Yang gampang 2 ya. Sebenarnya kalau menurut saya gimana tebal koinnya, itu ada pinggirannya juga kan, itu sisi juga bisa dibilang ya, gitu ada 3 sisi jadi sebenarnya. Well, ya contohnya dari 2 sisi koin ini ada bagian yang tidak bisa dipisahkan dari satu koin, di mana ada satu sisi dan ada sisi lainnya, juga ada sisi yang ketiga yang berikutnya. Jadi saudara, di dalam iman kita, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, itu kita belajar bahwa ada 2 sisi kasih karunia. There are 2 sides of or 2 different
types of grace or calling. Dua sisi, dua bagian dari kasih karunia, dari panggilan Tuhan, yaitu ada orang yang ada yang namanya kasih karunia untuk menerima atau mengalami berkat kenikmatan, tetapi ada juga kasih karunia untuk menerima sebuah ujian atau penderitaan yang daripada Tuhan. Jadi ada karunia untuk menerima kesejahteraan, kesehatan, berkat yang menyenangkan buat kita, tetapi ada juga kasih karunia atau panggilan untuk kita boleh menderita bagi Yesus. Tetapi kita boleh percaya bahwa di dalam semuanya itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. So, jangan lupakan bahwa ada panggilan Tuhan juga, yaitu bukan hanya panggilan untuk kita boleh menikmati berkat yang mengenakan, tetapi juga panggilan untuk menderita bagi Tuhan. So, sedikit recap minggu lalu, ulangi aja rangkuman dari minggu lalu. Ada 2 poin yang saya sampaikan. Sebenarnya ya 2 poin aja deh yang saya mau sampaikan hari ini ya. Recap dari minggu lalu. Yang pertama, through our faith, God is able and does miracles and deliverance and provide help to His people. So yang pertama, saya mau ingatkan, saya mau encourage untuk kita boleh terus pegang ini, bahwa melalui iman kita itu Tuhan bekerja melakukan yang namanya terobosan, mujizat, dan Tuhan bisa menolong kita. Ada amin? So Tuhan ini bisa menolong kita di luar pikiran kita. Tuhan bisa melakukan terobosan, satu hal yang mungkin sepertinya ada penghalang tapi diterobos gitu ya. Tuhan bisa buka pintu, tembok bisa runtuh, atau ada juga yang namanya mujizat. Mujizat ya lebih lagi, itu satu hal yang tidak mungkin bagi manusia, itu Tuhan bisa kerjakan melalui kuasa yang daripada Tuhan. So jadi percaya sepenuhnya kepada mujizat, kepada breakthrough, kepada pertolongan Tuhan. Semuanya itu ada dan tersedia buat kita. Oke? Jangan sampai kita bahwa maksud saya mujizat dan terobosan itu tidak hanya disediakan untuk orang-orang di zaman dulu yang ada di Alkitab, untuk nabi-nabi, untuk orang-orang yang tertulis namanya di Alkitab. Tetapi mujizat, terobosan, pertolongan Tuhan itu juga tersedia untuk setiap kita sampai pada hari ini. Oke. Nah yang berikutnya kita lihat bahwa God does not always do miracles and deliver us from suffering. Sometimes by their faith God sustains His people through suffering. Nah yang kedua, sisi lain dari iman bahwa ternyata Tuhan ini tidak selalu sebenarnya mengerjakan mujizat. Tuhan tidak selalu membawa kita keluar daripada penderitaan. Ya kadang-kadang bahkan beberapa orang dengan iman mereka itu Tuhan menopang mereka dalam setiap penderitaan yang ada. Jadi Tuhan mengizinkan penderitaan atau kesusahan terjadi dalam kehidupan beberapa orang, tetapi di dalam itu Tuhan menopang mereka, Tuhan menguatkan mereka. So having true faith in God is not a guarantee for a comfortable and secure life. Bahwa punya iman di dalam Tuhan ini bukan sebuah garansi istilahnya untuk kita selalu memiliki kehidupan yang nyaman, yang enak, yang tenang. Kalau kita lihat Filipi pasal yang pertama ayat 29 dikatakan seperti ini ya, bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Nah ini satu pengajaran yang penting nih untuk gereja Tuhan. A very important message, very important teaching, very important doctrine for every one of us as believers, as Christians. That for it has been given to us on Christ's behalf, not only to believe in Him, but also to suffer in Him. Jadi saudara, kita gak boleh punya cuman satu nih imannya gitu. Jadi dalam arti begini, saya berdoa, saya mau mempersiapkan gereja Tuhan di dalam kita masuk ke tahun yang katanya prediksinya buruk, atau juga mungkin kau sedang berada di dalam masa-masa yang tidak mudah, dalam goncangan, dalam tantangan gitu. Tapi iman kita ini boleh tetap solid terhadap Tuhan, dan kita punya pemahaman yang benar terhadap Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, atau hanya serius terhadap Tuhan ketika kita diberkati. Tapi kita punya pemahaman yang komplit tentang iman kita. Ada amin ya. So promise or faith over prediction
And then today I want to pour and then share more seeds, plant the seeds even more, so we can have a complete understanding about our faith in Christ Jesus. Kita punya iman yang lengkap, iman yang pengertian iman yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan, seiring dengan kita mengikut Tuhan. So, sore hari ini saya nggak akan panjang-panjang. Saya akan bagikan 2 poin berikutnya tentang iman ini, sehingga sungguh saya berdoa supaya kita ini punya satu pemahaman iman yang benar dengan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena saudara lihat, kadang-kadang orang tuh kan kalau lagi Tuhan berkati, serius ikut Tuhan. Tapi waktu Tuhan ternyata izinkan terjadi sesuatu, sepertinya kita jadi kecewa, atau banyak orang sampai meninggalkan Tuhan, mereka tidak ke gereja, mereka jadi ya kecewa sama Tuhan gitu, dan seterusnya dan seterusnya. So, ini poin yang pertama. Ini poin yang pertama yang menjadi satu kelengkapan dari yang minggu lalu ya. Ini bagian kedua. So the same characteristic of the faith that brings you out of your suffering and endure suffering is believing that God himself is better than what life can give to you now, and better than what death can take you from later. Saya terangkan begini. Jadi saudara, tadi kita punya iman ya, dan iman kita itu, kita perlu tahu bahwa iman kita itu lewat iman kita tetap beriman kepada Tuhan dalam kondisi baik dan dalam kondisi buruk. Tetapi di dalam dua hal ini, dua karakteristik ini, ada satu hal yang sama, yang common. Ada satu hal yang sama, bahwa kalaupun kita mengalami kebaikan ataupun kita mengalami keburukan, kita percaya bahwa Tuhan itu lebih baik gitu. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan lebih baik, Tuhan mengasihi kita terlepas daripada apa yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan. Atau Tuhan tetap lebih baik, Tuhan tetap mengasihi kita terlepas dari kalaupun kita mengalami penderitaan, kalaupun sampai kita mengalami kematian. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Jadi maksudnya apa? Bahwa kita bisa menerima semuanya, kita bisa mengalami banyak berkat, kita bisa menikmati banyak hal, tetapi iman itu mengatakan bahwa Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang saya terima. Saudara bisa bayangkan ya. So when you can have it all, receive it all, faith says that God is better. And then even when you lose it all, faith says that God is better. Meskipun kita bisa menerima semuanya, mendapatkan semuanya, tapi iman kita itu mengatakan dari semuanya itu Tuhan lebih baik. Tuhan lebih luar biasa. Tuhan lebih berharga. Ataupun kalau kita kehilangan semuanya, kita menderita banyak hal, tetap iman itu mengatakan bahwa Tuhan lebih baik. Tuhan lebih berharga dari segalanya. Jadi terlepas dari apa yang kita alami, baik atau buruk, iman kita tetap mengatakan bahwa Tuhan lebih baik dari semuanya. Kita tidak bilang bahwa ketika kita menerima semuanya itu kita fokusnya kepada apa yang kita terima gitu. Wah, sehingga kita lupa pemberinya. Atau kalau kita sedang mengalami keburukan, kita jadi kecewa sama Tuhan. Bilang bahwa kok Tuhan begini ya. Nah, seperti itu. Jadi iman kita tetap dalam setiap kondisi Tuhan itu lebih baik. Nah, ada satu cerita di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 35, ini yang disampaikan juga minggu lalu. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ceritanya ini tentang orang-orang yang mengalami suffering tadi. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Nah, jadi ternyata ada dua situasi dari ayat ini. Di sini bilang ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Saya bacakan ya once again dalam The Passion Translation. Faith-filled woman, orang-orang yang dipenuhi dengan iman, faith-filled woman saw their dead children raised in resurrection power. So because of the resurrection power, their dead was raised again.
Yet it was faith that enabled others to endure great atrocities. And then they were stretched out the wheel and tortured, and didn't deny their faith in order to be freed, because they longed for a more honorable and glorious resurrection. Saudara perhatikan di sini ada dua situasi. Yang pertama, jadi ada orang-orang yang dibangkitkan. Itu kalau saudara baca di dua raja-raja itu, Elia dia didatangi oleh seorang janda yang anaknya sakit gitu ya, terus mati. Terus dia minta tolong Elia. Singkat cerita, anaknya ini dibangkitkan. Nah, ini jadi ada ibu-ibu, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang mengalami bahwa orang-orang terdekat mereka dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Gitu. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Dan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja ini, ada orang-orang yang mungkin mengalami terobosan dan mujizat Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Wah, lagi hidupnya baik lah, enak, puji Tuhan. Tetapi ada satu sisi yang lain lagi nih, ada kelompok orang yang beda lagi, yang kebalikannya. Mereka tidak mengalami mujizat, mereka tidak mengalami terobosan, mereka tidak mengalami satu hal yang menyenangkan hati mereka. Tapi ini orang-orang yang justru di sini dikatakan orang-orang lain yang membiarkan dirinya karena iman, mereka disiksa, mereka tidak mau pembebasan. Kenapa? Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Nah, di sini bahkan ada satu kata yang sama disebut dua kali, yaitu yang pertama, kalau dilihat, faith-filled woman saw their dead children raised in resurrection power. Jadi orang ini dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Jadi ada kuasa di dalam nama Yesus ya, di dalam Tuhan. Tetapi kemudian ada orang-orang juga yang masih hidup, ini di belakang, di terakhirnya dibilangkan honorable and glorious resurrection. They longed for a more honorable and glorious resurrection. Jadi ada orang yang kehidupannya menderita, kehidupannya sepertinya tidak diharapkan banyak orang, tetapi mereka mengharapkan kebangkitan. Nah, jangan lupa saudara bahwa yang pertama itu meskipun dibangkitkan secara tubuh, tapi mereka akan mati lagi gitu ya. Mereka akan kembali juga sama akan mati. Dan orang-orang yang hidup meskipun menderita, mereka akan mati juga. Tapi orang-orang ini mengharapkan honorable and glorious resurrection. Dalam arti apa? Mereka mungkin tidak mengalami kuasa Tuhan yang dialami oleh orang-orang di grup yang pertama. Tetapi mereka mengharapkan, mereka tahu bahwa suatu saat mereka pun akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. They will experience the honorable and glorious resurrection later. Saat mereka mati, mereka dibangkitkan bersama-sama dengan kuasa kebangkitan Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang saya mau sampaikan seperti ini. Iman terhadap Tuhan itu bukan terhadap kejadian atau bukan terhadap situasi. Saudara lihat bahwa orang-orang ini nih, mereka pada akhirnya tetap mengharapkan iman mereka itu harusnya iman mereka terhadap Tuhan pada akhirnya. Jadi iman yang terarah kepada Tuhan, iman yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari kematian, tidak luntur karena kematian, atau iman yang mengasihi Tuhan lebih dari hasil kehidupan. Iman yang ditaruh kepada Tuhan di atas atau lebih daripada sekedar hasil kehidupan atau apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, iman adalah kasih kita kepada Tuhan. Iman itu adalah kasih terhadap Tuhan, bukan terhadap situasi, bukan bergantung kepada apa yang kita alami. Jadi iman kepada kasih Tuhan yaitu kasih yang tidak luntur karena kenikmatan yang Tuhan berikan, kasih yang tidak luntur karena kenikmatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita, atau kasih kepada Tuhan yang tidak padam karena kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dalam arti, dalam kondisi apapun kita tetap berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Karena God is better than anything. Bisa enggak kita tetap mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu? Kalau lagi enak mungkin gampang, tapi kalau lagi susah itu tantangannya.
Nah, kita ditantang untuk tetap bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memegang berdaulat semuanya, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Nah saudara, iman terhadap Tuhan adalah iman yang percaya bahwa Tuhan itu baik terlepas dari hasil kehidupan kita. Kita perlu teguh nih, kita perlu mantap di dalam iman percaya kita hari-hari ini. Dan bahkan kita perlu mengajarkan anak cucu kita gitu ya, orang-orang dalam kehidupan kita, ini iman yang seperti ini, bahwa iman kita ini bukan apa yang kita alami gitu. Saya pikir ini waktu untuk gereja boleh bangkit, karena seringkali yang kita dengar bahwa kalau ikut Tuhan itu berarti hidupnya enak. Percaya nggak? Percaya, betul. Tuhan bisa melakukan mujizat, Tuhan bisa memberkati kita. Tapi kurang lengkap. Banyak kali kita tidak disampaikan bahwa ternyata Tuhan juga bisa mengizinkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu dikatakan panggilan atau kasih karunia. Nah saudara, di dalam setiap pelayanan yang ada, saya mau encourage setiap yang pelayanan di sini, setiap kepala, ketua, divisi atau leader di dalam setiap ministry yang ada, pesan utama kita itu adalah bagaimana kita bisa membawa orang untuk mengalami Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan di dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara perhatikan bahwa saya katakan bahwa kita membawa orang mengalami Tuhan, mengalami hubungan yang dalam dengan Tuhan, terlepas dari apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Gitu. Kita bawa mereka untuk seperti itu, dan bahkan diri kita sendiri juga. Kita perlu terus membangun hubungan sehingga punya hubungan yang kuat, jadi apapun yang kita alami, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. So whether living or dying, whether comfortable or miserable, whether pleasure or pressure, we can rest in Him knowing that He is better, He is good, He is with us. Saudara, kalau iman kita kuat, iman kita teguh, apapun yang terjadi ya, kita nggak takut nih dengan 2023. Apapun yang terjadi, apakah itu kehidupan, apakah itu kematian, apakah itu berkat, apakah itu sepertinya hal yang sulit gitu ya, kenikmatan atau tekanan, kita ini tetap bisa beristirahat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu baik, Tuhan kita jauh lebih baik, Tuhan kita mengasihi kita, dan Tuhan kita bersama dengan kita. Itu yang menjadi cukup buat kita. Jadi iman kita itu tidak tergantung kepada kembali apa yang terjadi, tetapi kita gantungkan iman kita kepada pribadi, yaitu yang namanya Yesus Kristus itu sendiri. Iman yang digantungkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau taruh benih ini nih, saya mau tabur benih ini, supaya gereja Tuhan di hari yang ke depan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita berdoa, tentu berdoa terus untuk mujizat, berdoa untuk pertolongan Tuhan, berdoa untuk hal yang ajaib yang Tuhan bisa kerjakan. Tetapi kita juga punya satu fondasi yang kuat, bahwa kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang di luar apa yang kita harapkan, kita boleh tetap bergantung kepada Tuhan. Saudara, situasi dan masalah itu adalah kedaulatan Tuhan, di mana ada tujuan ilahi di dalamnya. Kadang kita nggak mengerti ya, kalau kita di dalam pergumulan, aduh kenapa ya Tuhan mengalami seperti ini, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami seperti ini. Mungkin ya saudara tahu bahwa di antara orang-orang Indonesia yang ada di area ini, ada beberapa lah saudara-saudara kita yang mengalami kanker ya, salah satunya Riri, kita udah tahu gitu. Tapi ada lagi yang baru saya dengar, aduh Tuhan kok kenapa dia ya, mungkin saudara udah tahu lah. Tapi ternyata ketika saya pelajari, saya baca, saya renungkan firman Tuhan, kita harus punya pemahaman yang berbeda. Jangan sampai kita punya pemahaman bahwa itu adalah kutukan Tuhan, itu adalah karena dosa, atau kita karena berbuat buruk gitu ya. Tapi kalaupun itu terjadi, itu kasih karunia, panggilan Tuhan untuk menderita bagi dia, sementara kita terus menyaksikan nama Yesus. Nah saudara, tujuan ilahi dari semuanya ini nih, kalau dalam goncangan, dalam pergumulan yang kita alami pada hari-hari ini, mungkin kita tidak bisa melihatnya, atau kita mungkin belum melihatnya. Bagian kita adalah setia dan percaya.
Percaya bahwa Tuhan itu baik dan setia dalam setiap proses yang ada. Percaya kepada Tuhan dan setia dalam setiap proses yang Tuhan izinkan. Pada akhirnya, saudara yang kasih Tuhan, tujuan dari pemberitaan dari iman kita itu supaya kita punya iman yang kuat, kepercayaan kita tidak tergoncangkan, bahwa Tuhan itu lebih baik dari semuanya, lebih baik daripada apa yang kehidupan bisa berikan, dan lebih baik daripada bahkan apa yang kematian bisa ambil dari hidup kita. So, at the end, the purpose of our preaching is of faith is a firm belief, an unshakable conviction that God is better than what life can give and what death can take from us. That's our faith. What our faith should be like. Oke, jadi saudara yang kasih Tuhan, yang pertama untuk hari ini kita lihat bahwa God Himself is better. Coba katakan Tuhan itu lebih baik. Oke. Tuhan itu lebih baik daripada mungkin apa yang kehidupan bisa berikan dan apa yang kematian bisa ambil. Tuhan itu lebih baik daripada apa yang bisa kita alami. Karena memang Tuhan itu adalah pribadi. Dan dia baik bukan karena apa yang dia lakukan atau apa yang tidak dia lakukan. Dia baik karena itu adalah karakternya. Ia adalah Tuhan yang baik. Kita yang perlu mensejajarkan diri kita dengan pikiran Tuhan, dengan hati Tuhan. Dan kalaupun kita belum mengerti, kita yang boleh terus percaya, setia di dalam Tuhan. Ini membawa kepada poin berikutnya, next point. The same, you are God's great gift to the world when you willingly suffer for God and love God for more than life. Wah, ini kayaknya pastor kok ngomonginnya soal suffering ya. Kayaknya imannya kok terhadap penderitaan gitu. Enggak. Ini imannya bukan terhadap penderitaan gitu. Saya bagikan supaya kita punya pemahaman yang komplit, supaya kita punya pemahaman yang teguh tentang iman. Jadi maksudnya seperti apa? You are God's great gift to the world when you willingly suffer for God and love God more than life. Nah, saudara, dengan tetap memelihara iman, dengan kita tetap memelihara iman kita ini menjadi berkat bagi dunia ini. Oke. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 37-38 dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan bahasa Indonesianya. Mereka ini 37 dari bagian kedua ya kalau di yang bahasa Indonesianya. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Jadi ada orang-orang yang nomaden, mengembara, kehidupannya mengembara, kekurangan, pakaiannya kulit domba, kulit kambing gitu, kesesakan dan siksaan. Nah, dunia ini tidak layak bagi mereka. Nah, ini perhatikan, ini menarik ya. Dunia tidak layak bagi mereka, mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua, dan celah-celah gunung. Wah, ini zaman Flintstone sekali ya kayaknya. Pakaiannya begitu, kalau digambarkan mungkin tahu ya Flintstones. Dibilang begini, dalam The Living Bible, others were promised freedom if they would renounce their faith. Then were killed with the sword. Some went about in skins of sheep and goats, wandering over desert and mountains, hiding in dens and caves. They were hungry and sick and ill-treated, too good for this world. Jadi dunia ini tidak layak bagi mereka. Nah, kalau kita lihat seringkali orang-orang yang seperti ini dibilang adalah orang-orang yang tidak layak bagi dunia. Orang yang kayaknya termarginalkan kalau dibilang ya, apa ya di sini, marginalized ya. Gitu ya. Orang-orang yang terkesampingkan, bener nggak ngomongnya gitu ya, yang dikesampingkan. Jadi kalau ada orang yang miskin, misalnya orang yang minta-minta, orang yang compang-camping, orang yang nggak punya rumah gitu ya, yang homeless, itu kan dibilang seperti itu ya. Itu seringkali dunia memandangnya atau orang melihatnya, wah ini kayak ya ngapain ya gitu, nggak berguna, seolah-olah ini melakukan apa gitu, jadi beban masyarakat. Seperti banyak orang bilang seperti itu. Nah, di sini ini dibilang bahwa ternyata berbeda. Firman Tuhan katakan bahwa bukan orang ini, firman Tuhan nggak bilang bahwa ini orang-orang yang tidak layak bagi dunia, tetapi firman Tuhan katakan bahwa dunia tidak layak bagi mereka.
Saudara bisa dapatkan ya. Bukan mereka tidak layak bagi dunia, tetapi dunia tidak layak buat mereka. Maksudnya seperti apa? Apa artinya? Saudara, artinya itu begini, jadi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, itu sebenarnya adalah sebuah hal yang berharga, sebuah harta yang berharga, yang seringkali buat dunia itu tidak berharga. Kalau ada orang yang seperti tadi, menderita untuk Tuhan tentunya, mengalami atau mendapatkan panggilan dan hidup di dalam panggilan Tuhan, dalam kasih karunia dan menjalankan hidup yang seperti ini untuk Tuhan, karena Tuhan, itu adalah harta yang berharga buat dunia ini. Itu adalah satu hal yang Tuhan berikan yang berharga sebenarnya untuk dunia ini. Tetapi bagi dunia, orang-orang seperti ini itu tidak berharga. Banyak hal yang sebenarnya menjadi terbalik pada hari-hari ini. Orang yang salah itu jadi benar, atau prinsip yang salah itu jadi benar, yang benar jadi salah gitu ya. Wah, itu jadi bela-belaan. Udah gitu yang dosa jadi nggak dosa. Dosa cuma jadi sekedar masalah misalnya. Oh, dia punya masalah pastor misalnya. Kalau masalah itu misalnya saya punya masalah, kenapa? Listrik mati di rumah. Ya gampang tinggal dibenerin ya. Tapi kalau dosa itu bukan sekedar masalah loh. Dosa nggak bisa diturunkan derajatnya hanya sekedar masalah. Dosa itu ya tetap dosa. Kalau firman Tuhan katakan dosa tidak bisa, ya itu adalah dosa. Tapi hari-hari ini kan orang jadi terbalik gitu. Nggak tahu mana membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Yang dosa jadi nggak dosa, yang nggak dosa jadi dosa. Yang bikin Tuhan marah, kita nggak marah. Yang bikin Tuhan nggak marah, kita malah marah begitu. Atau yang berharga jadi tidak berharga, yang tidak berharga menjadi begitu berharga sehingga dikejar oleh banyak orang. Nah ini seperti ini nih, bahwa ada orang-orang yang kehidupannya seolah-olah seperti itu, tapi bagi dunia ini nggak berharga. Too good for this world, wasting, percuma buat dunia. Kenapa dibilang seperti itu sekali lagi? Kenapa ternyata orang-orang yang hidupnya seperti ini dikatakan they're too good for this world, atau bahasa Indonesianya dibilang dunia itu tidak layak bagi mereka. Mereka istilahnya, kayaknya kalau bisa mereka ada di satu tempat yang bisa menghargai harta itu. Saya kasih contoh begini, kalau dibilang tentang hal yang berharga ya, jadi gini, kalau misalnya seseorang ada di padang gurun, dia udah terdampar selama 10 hari misalnya, terus dia dikasih pilihan, atau kita gitu, dikasih pilihan, mau permata atau mau air minum, pasti milih air minum ya. Kenapa? Karena di situ air lebih berharga. Jadi seolah-olah nih, ini orang-orang ini nih, kayaknya di dunia ini nggak berharga nih, bagusnya taruh di tempat di mana dia lebih berharga. Dengan pengertian bahwa ada banyak orang atau dunia ini seringkali tidak menjadikan ini adalah sebuah hal yang berharga, padahal ini adalah berkat yang daripada Tuhan, kasih yang daripada Tuhan, pemberian yang daripada Tuhan, harta yang begitu berharga bagi dunia ini yang harusnya dihargai oleh dunia. Kenapa? Nah, saudara kasih Tuhan perhatikan, ketika seseorang berada dalam kasih karunia Tuhan, menderita untuk Tuhan, dan dia setia pada Tuhan, dia terus beriman kepada Tuhan, di sanalah sebenarnya dia sedang menjadi berkat dengan menyaksikan kepada dunia bahwa Tuhan itu tidak terbatas pada apa yang dia alami. Saudara bisa dapatkan semoga. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu tidak terbatas pada apa yang dia alami di dunia ini, sehingga karakter Tuhan itu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, tetapi dia sedang mencontohkan, menyaksikan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Buktinya apa? Bahwa ia mati di kayu salib untuk setiap kita, supaya pada akhirnya at the very end kita bisa menikmati keselamatan, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di sorga nanti. Nah ini yang berharga nih. Jadi saya menghargai betul. Saya ngerti nih, jadi ayat ini maksudnya ketika ada seseorang yang kita lihat mereka berjuang dalam kehidupan mereka, mereka tetap pada iman mereka kepada Tuhan, wah itu adalah satu hal yang berharga. Karena mereka sedang menyaksikan Tuhan. Mereka sedang menyaksikan bahwa terlepas saya tidak menyangkal iman saya. Saya percaya kepada Tuhan. Kalaupun
ada lagu kan bilang bumi berlalu, terus pohon ara, kambing domba mengecewakan, pohon ara tidak berbuah. Ingat ya, gimana sih lagunya? Walau pohon ara tak berbuah, terus apa? Kambing domba mengecewakan, sawah ladang tak menghasilkan. Itu solid teaching tuh. Terus bisa bantu yang ingat. Kambing domba terhalau sudah, lambu sapi tak ada, namun hatiku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Wah, itu solid doktrin tuh. Masihkah kita bisa menghidupi istilahnya firman Tuhan ini? Dinyanyiin gampang loh, tapi kalaupun semuanya gak ada, gak berbuah, terhalau sudah, hilang, aku akan tetap setia. Masihkah kita tetap setia di dalam Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, penderitaan yang ditanggung gitu ya, yang dialami atau bahkan kematian sekalipun, karena Tuhan di dalam iman, dalam kepastian pengharapan yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan, itu menyaksikan bahwa Tuhan itu lebih baik daripada hidup itu sendiri. Jadi saudara, pada akhirnya kita ini atau orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan, meskipun mereka mengalami hal-hal yang buruk, itu membuktikan bahwa Tuhan itu baik, dan itu adalah sebuah harta yang berharga, karena itu sebuah kekuatan iman buat setiap saudara-saudara kita. Saudara ingat, ada Paulus yang mengalami banyak hal. Ada siapa lagi? Banyak nabi-nabi Tuhan yang mengalami hal-hal keburukan di dalam kehidupan mereka. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ada yang dijebloskan ke api, ada yang dijebloskan ke lion's den, ke kandang singa, tapi mereka tetap kepada Tuhan. Nah, itu kan menguatkan kita. Itu adalah harta yang berharga, bahwa ternyata mereka membuktikan bahwa sebenarnya itu menunjukkan juga bahwa sebenarnya iman itu memang harusnya seperti itu. Bukan terhadap apa yang dialami, tetapi terhadap satu pribadi, yaitu Yesus itu sendiri. Karena Yesus adalah pribadi, karakter dia adalah baik. Kita seringkali anak-anak kita mungkin kecewa sama kita ketika kita disiplin mereka misalnya. Mereka akan melihat bahwa papa jahat. Oh enggak, kadang Tuhan melakukan hal yang tidak kita suka, tetapi kita perlu mengerti bahwa tujuan Tuhan itu baik. Rencana Tuhan itu baik buat kita. Kembali bagian kita perlu setia kepada Tuhan di dalam setiap proses. Kita perlu percaya penuh kepada Tuhan. If God allowed you to experience things that is not as what you have hoped or expected, be hopeful for help, for breakthrough and for miracle, and then be faithful. Be faithful in the process to God. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita bayangkan, saya mau encourage jemaat Tuhan di tempat ini, tetap miliki pengharapan. Miliki pengharapan untuk pertolongan Tuhan. Miliki pengharapan untuk terobosan dari Tuhan. Miliki pengharapan terhadap mujizat yang daripada Tuhan. Bahkan saya mau katakan, impossibilities is the ground for miracle. You will not experience miracle if it is okay, if the ground is okay. Miracle, breakthrough happen in the midst of impossibilities. So if you are in the midst of impossibility, I believe that God will work something on your life. And then just be faithful, tetap setia di dalam setiap proses yang ada. So ke depan kita akan persiapkan lebih lagi. Ini satu dasar fondasi yang mau saya taruh buat gereja Tuhan saat kita mau mengakhiri 2022 dan masuk ke 2023. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mari kita persiapkan iman kita. Iman kita itu terhadap Tuhan, dan kita tahu Tuhan kita baik, Tuhan kita memberkati kita, ada perlindungan dalam Tuhan, ada berkat dalam Tuhan. Tetapi kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu dalam kehidupan kita, bukan karena kebodohan kita, bukan karena pemberontakan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan kita. Ada amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. So, let faith arise. Jesus, I pray that the faith will arise in this house.
iman boleh bangkit di rumah Tuhan ini Bapak. Kami boleh punya pemahaman yang benar tentang iman. Dan biar iman kami itu kami gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan yang menjadi juru selamat kami. So Tuhan, kami mau perkatakan Yesus. We wanna speak Jesus. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau fokuskan mata kami, fokuskan hati kami hanya kepada Engkau Tuhan. We want to focus our eyes, focus our heart onto Jesus Christ Himself. Karena di dalam Tuhan kami terlalu percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menopang setiap kami, Tuhan yang mendampingi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap kami. Dan itu cukup buat kami Tuhan. Selama kami bersama-sama dengan Engkau, kami tidak perlu takut akan apapun juga. Karena Tuhan yang menguatkan tangan-tangan yang goyah, lutut yang goyah. Tuhan yang menguatkan setiap kaki-kaki yang goyah. Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru setiap pagi. Tuhan yang boleh menyegarkan setiap jemaat Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa biar benih firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah yang baik dan boleh terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Gereja Tuhan boleh naik lebih lagi, lebih dewasa lebih lagi, dan lewat setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kami pada hari-hari ini. Apakah itu berkat, kebaikan, kenikmatan, kesejahteraan, ataupun goncangan, sakit penyakit, pergumulan yang ada. Saat kami boleh terus fokus kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Engkau yang pakai semuanya ini menjadi kebaikan Tuhan. Kami terlalu percaya bahkan Engkau bisa mengubahkan semuanya menjadi kebaikan. Karena rencana Tuhan itu baik. Bawa kami Tuhan untuk kami boleh terus dekat dengan Tuhan. Untuk kami boleh punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami terhubung selalu dengan sumber kami. Sehingga kami tidak pernah kehilangan kekuatan. Kami tidak pernah kekurangan akan nutrisi, akan kesegaran, kekuatan daripada Tuhan. Baru setiap pagi. Terima kasih Bapa. Diberkati setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Saya rindu kita menyambut firman Tuhan sore hari ini.